Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan memperkenalkan tentang sebelumnya. Saya perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Rizal Aziz dari kelas 11 TKT 1. Kita akan melakukan lab The Red Hat Academy, yaitu di modul ke 8.3 dengan judul bekerja dengan sistem Linux. Oke, jadi pada langsung pada modul ini kita dijelaskan bahwa hasilnya nanti kita ada siapkan autentikasi berbasis kunci SSH, kumpulkan basis sistem, mengelolanya dan proses dan install perangkat lunak. Jadi di sini kita bisa dibaca untuk spesifikasinya itu adalah mengonfigurasi developer 1 pengguna pada server server A mesin tersebut. Lalu kita masuk ke satu workstation dan ke server lainnya, dan kita ke tim keamanan informasi. Nantinya akan minta Anda untuk memberikan informasi sistem guna. Jadi sebagai student pengguna memberikan informasi dalam format berikut, ya, oke. Nah, itu kita bisa langsung masuk ke konsolnya untuk langsung kita praktekkan. Jadi student user, kita langsung masuk ke student dengan sandi student. Habis itu kita ke new terminal untuk kita langsung menuliskan lab start com preview review 2 ya. Kita tunggu sebentar. Ternyata kok file, ada apa ini, kok kenapa file? Jadi saya baru ingat, nano kita pakai kayak gelombang, terus garis miring titik SSH titik noun SSH garis miring noun underscore host, ya. Untuk nanti kita masuk ke sini dan kita bakal delete seluruh history kita seperti di server A ini. Session kita bakal menghapus semuanya ini dengan password. Ini memakan cukup waktu lama, makan waktu yang cukup lama, jadi kita langsung kita tunggu. Dibaca saya juga gitu ini tadi. Oke, nampaknya sudah semua. Kita tinggal Ctrl X dan kita yes untuk kita enter. Nah, habis itu kita ulang lagi untuk lab. Untuk nanti kita mengulang lagi untuk lab startnya. Kita masuk lagi ke terminal. Habis itu kita tuliskan kembali lab start. Oke, salah sebentar. Lab start com preview. Oke, review 2. Oke, sip, kita enter. Dan ya, bisa dilihat tidak ada masalah, berarti kita sudah berhasil memecahkannya kenapa tadi file. Habis itu kita langsung lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah pada workstation komputer beralih ke konsol virtual yang tidak digunakan dan menekan kombinasi Ctrl Alt F3 masuk sebagai developer 1 pengguna. Oke, jadi kita ke keyboard untuk kita ke Ctrl Alt F3. Nah, di bagian seperti ini kita langsung masuk ke developer 1. Oke, sebentar. Developer 1, kita enter dan passwordnya itu Red Hat. Nah, habis kita sudah ke Red Hat, kita langsung bisa memastikan Anda dapat masuk ke server mesin setelah masuk keluar dari server A mesin. Jadi langsung saja kita ketik SSH developer 1 at server A. Kita enter.
kita yes, kita ketik yes. Habis itu untuk password kita pakai red hat, kita enter. Oke, ini sudah selesai dan kita tinggal exit untuk keluar. Atas saja. Oke, setelah itu kita untuk membuat pasangan kunci SSH pada workstation komputer, jangan kombinasikan frasa sandi untuk pasangan kunci tersebut. Oke, jadi kita langsung SSH strip keygen. Oke, setelah itu kita enter. Kita enter lagi teman-teman. Oke, kita enter kembali dan enter kembali. Oke, setelah mendapatkan hasil ini, berarti kita sudah bisa ke step selanjutnya, yaitu siapkan autentikasi berbasis kunci SSH dengan menyalin developer 1 kunci publik ke server A mesin. Jadi kita langsung tulis SSH strip copy strip ID strip ID. Oke, spasi developer 1 at server A, kita enter. Oke, kita masukkan passwordnya, yaitu adalah red hat teman-teman. Oke, ternyata sudah. Habis itu kita step selanjutnya adalah kita pastikan Anda dapat masuk ke server komputer sebagai developer 1 pengguna tanpa mengetik kata sandi. Setelah masuk, keluar dari server komputer dan beralih ke kontrol virtual sebelumnya. Oke, sebentar saya mengecas dulu, sepertinya laptop saya nanti takut mati. Oke. Saja spasi developer 1 add server A. Nah, enter. Oke, setelah itu kita ketik exit untuk kita keluar dari server A. Nanti kita exit lagi untuk keluar dari developer 1 workstation. Dan di sini kita langsung beralih ke konsol virtual kedua dengan menekan kombinasi Ctrl Alt F2. Oke, jadi kita langsung Ctrl Alt F2 untuk kita kembali ke tampilan seperti ini. Lalu sebagai studi pengguna pada server komputer, kumpulkan informasi tentang sistem lokal, buat sys-info.txt file dan simpan informasi sistem berikut. Jadi kita bakal membuat send sys-info dulu, cuman kita cek dulu cut sys-info.txt dan ternyata tidak ada, no such file or directory. Kenapa ya kira-kira kok tidak ada ini? Oke.
Oke teman-teman, jadi kita langsung isi yang saya seperti ini, kita tinggal ikutin aja. Habis itu kita ketik bu. Oke, untuk ini step terakhir dari deretan ketikan yang saya tulis, yang saya ketik panjang ini untuk berguna untuk nanti kita nampilin. Jadi kita tulis lagi seperti tadi, yaitu adalah cut sys info.txt dan kita enter. Oke, di sini kita sudah muncul semua. Tadi kan kita no such directory ya. Ini udah kita muncul semua, hostname, uptime, kernel version, dan CPU info dan lainnya dari informasi ini. Oke, setelah itu setelah selesai salin sys info teks berkas ke directory asal pengguna saat di workstation mesin. Oke. Jadi kita langsung masuk ke server mesin, cetak nama host system. Kita tulis ssh student at server A. Enter. Untuk password kita pakai student. Oke, sudah masuk. Kita ke hostname. Oke, pada bagian hostname kita sudah terlihat ada server labexample.com ya, server.lab.example.com gitu. Kita langsung ketik kembali. Nah, untuk tambahan informasi yaitu echo tanda petik hostname titik 2 server A ya, kita sudah namanya itu server A. Oke, sebentar, server A .lab.example.com titik tanda petik lagi dan oke, kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Sip, kita enter. Oke, berhasil. Lalu kita ke cetak alamat IP sistem. Jadi alamat IP ditetapkan dalam ETH0 antarmuka. Jadi kita tulis IP ADDR, itu kita bisa lihat di situ udah ketik. Habis itu kita bisa lihat informasinya di situ semuanya. Oke. Alamat IP komputer adalah 172.25.250.10/24. Tambahkan informasi ke sys info.txt berkas. Jadi kita tambahkan itu echo ketik IP, kita ketik seperti ulang yaitu 172.20.10/24 tanda petik. Oke, kita tulis seperti ini. Oke, kita enter. Sip. Setelah itu kita ke df untuk cetak ukuran total sistem berkas. Df strip h strip garis miring ya, kita sudah di situ file system, size, use, file, user, use dan mounted on. Bisa diikuti mas. Oke, selanjutnya kita ke ukuran total sistem berkas adalah 19,43. Tinggal kita tambahkan informasi ke sys info.
Oke, kita echo ditulis seperti ini ya teman-teman. Sip, nah tulis seperti ini. Nah, habis itu kita enter dan kita tulis kembali free strip M kita untuk melihat total ukuran memori ya teman-teman ya. Dan yang dilihat itu adalah total ukuran memori yang terpasang adalah 1170 MB. Tinggal kita tambahkan ke SSD lagi dengan komen seperti ini. Oke, habis itu kita tulis lagi time dot tl untuk cetak zona waktu yang dikonversikan pada sistem. Jadi kita bisa time zone-nya dari Amerika atau New York EST ya teman-teman ya. Nah, habis itu kita zona waktu kita mesin server A adalah waktu standar timur EST. Jadi kita tambahkan informasinya ke sys.info.txt berkasnya echo seperti ini tulisannya, ketikannya teman-teman ya. Oke. Habis kita sudah tulis, kita ketik kembali untuk verifikasi isi berkas sys.info.txt, yaitu adalah cat sys.info.txt, dan kita bisa lihat di situ hostname, IP, disk, memory, dan time zone-nya. Oke, bisa kita lihat di situ. Lalu kita untuk salin sys.info.txt berkas ke direktori aset pengguna student pada workstation. Ya, oke, sedangkan kita ketik scp sys.info.txt spasi student add workstation titik 2. Oke, gelombang listen apa? Oke, dan ini ya teman-teman. Save. Oke, kita bisa lihat situ semuanya sudah aman ya, ada nama host, hostname ya, IP dan seterusnya. Lalu kita ketik yes dan password itu adalah student teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita pastikan cronit layanan sinkronasi waktu berjalan dan dikonversi untuk memulai secara otomatis selama boot system. Jadi kita verifikasi status layanan cronit ya dengan sistem tl status cronit. Kita ketik seperti itu dan yap, kita enter. Oke, di sini kita bisa lihat untuk aktif dan disable ya teman-teman ya. Layanan dihentikan dan dinonaktifkan. Konversi ini mencegah layanan dimulai selama sistem melakukan booting. Jadi kita lanjut ke untuk mulai dan aktifkan layanan untuk memastikan bahwa layanan selalu dimulai saat boot. Gunakan hak istimewa sudo Anda dengan sistem tl perintah untuk memulai cronit layanan. Oke, jadi kita tinggal klik. Kita tinggal klik Q untuk exit dan ya dari seperti ini atau lihat apa sih background putih dari teksnya agar kita bisa menulis lagi di student at server A nya.
Oke, jadi kita langsung tulis saja untuk sudo systemctl. Oke, lalu enable strip now cronit.service. Kita tunggu sebentar ya. Kita udah nulis, kita ketik ya, maksudnya ya, ketik. Nah, kita enter, kita student passwordnya kita enter. Uncorrect option, kenapa ini? Oh, mungkin pakai spasi, di spasi mungkin ya. Oh iya, oke. Saya salah ketik teman-teman, ini harusnya di spasi di antara now dan cron-nya. Oke, mari kita ulang. Spasi ya, dari bagian ini kita spasi dan kita enter. Oke, sip, sudah created. Ternyata kita berhasil. Dan kita langsung ketik lagi systemctl status cronit dot service, kita enter. Kita ketik Q ya untuk kita quit. Oke, kita sudah ya melihat ya sudah aktif atau running. Mohon maaf, lagi musim hujan. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah install interpreter bahasa pemrograman Ruby. Simpan informasi versi interpreter Ruby ke dalam Ruby strip version.txt file. Kita ketik ya untuk cari penerjemahan bahasa pemrograman Ruby, itu dnf search Ruby, kita enter, kita tunggu. Oke, sip. Habis itu paket Ruby sesuai dengan deskripsi teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat di situ. Dan kita selanjutnya adalah install Ruby paketnya. Gunakan hak akses sudo Anda dengan perintah tersebut dan gunakan sudo dan sebagai tadi. Oke, jadi kita tinggal ketik maksud saya sudo dnf install Ruby. Oke, kita bisa lihat di situ. Ini kita ketik yes, teman-teman. Ya. Kita tunggu untuk installingnya, runningnya dan komplit. Oke, kalau sudah komplit sudah selesai. Tinggal kita simpan informasi versi interpreter Ruby ke dalam Ruby strip version.txt. Jadi kita ketik seperti ini teman-teman, Ruby strip version ke Ruby strip version.txt. Kita enter dan kita ketik lagi cat Ruby strip version.txt. Alright, kita enter dan kita bisa lihat Ruby 3.0, 3.4 dan seterusnya itu. Oke, tinggal kita temukan student proses pengguna yang menyebabkan penggunaan CPU tinggi, identifikasi PID yang terkait dengan proses tersebut, lalu hentikan proses tersebut untuk memproseskan sumber daya sistem. Gunakan top perintah untuk memantau penggunaan sumber daya sistem. Cari proses yang menggunakan sumber daya CPU dalam jumlah besar untuk bersaran. Oke. Kita bakal ketik ya teman-teman ya. Oke, kita ketik top seperti ini dan kita enter dan kita langsung diarahkan ke layar seperti ini ya teman-teman ya. Tampilan seperti ini. Itu kita bisa melihat PID user untuk studentnya tuh. Oke. Proses ini MD5 Zoom menggunakan hampir 1% CPU dalam waktu yang lama. PID dari MD5 Zoom proses ini adalah 27245. ID MD5 Zoom proses mungkin berbeda di sini teman-teman. Oke, berarti yang kita dapat di sini adalah 225744 ya. Sama. Oh, kita dapatnya di 1391.
Iya, jadi kita berbeda, tapi itu nggak masalah karena ini bisa berbeda-beda di sistem. Oke, kita lanjut ke hentikan MT5 subproses pada top antarmuka perintah. Tekan key dan verifikasi bahwa PID yang disarankan cocok dengan proses yang Anda inginkan. Oke, aku udah klik ke huruf K, teman-teman. Dan dari situ kita tekan enter untuk mengonfirmasi PID guna mengakhiri proses, lalu tekan enter sekali lagi untuk mengonfirmasi sinyal default guna mengakhiri proses. Oke, tinggal kita klik enter, teman-teman. Oke, kita klik enter lagi dan ya sudah. Terus verifikasi bahwa MD5 zoom proses tidak lagi berjalan. Oke ya teman-teman ya, mungkin cukup, atau gunakan PGRP perintah untuk mencari MD5 zoom proses seperti yang diharapkan. Pencarian proses tidak menghasilkan output. Oke, jadi kita langsung quit aja, mungkin kita quit. Nah, klik huruf Q ya teman-teman ya, lalu kita quit. Oke, setelah kita quit, kita klik ketiga PGRP. Oke, seperti ini ya, ketika strip 5 MD5 zoom kita enter dan ya ini udah tidak ada apa-apa dan kita langsung exit. Oke, jadi kita connection to server A close dan kita langsung uji coba untuk pengetesan lab grade-nya. Lab grade com preview strip review 2. Kita enter dan ya di sini pas. Oke, terima kasih. Evaluatingnya kita berhasil, validatingnya oke dan yang oke. Kita tinggal lab finish com preview review 2. Ini ya dari saya untuk lab 8.3 Red Hat Academy ya. Ya, sukses. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.